Hai semuanya, apa kabar? Ya Allah, ini apa sih dokumen SRA dan dokumen-dokumen penting lainnya? Seperti apa sih surat sertifikasi? Hai semuanya, apa kabar? Ya Allah, ini tuh udah lama banget aku ngupload video. Video kali ini aku mau ngebahas detail tentang dokumen-dokumen surat sakti yang akan kalian dapatkan nanti setelah kalian selesai kuliah profesi apoteker. Jadi kalian sudah kuliah, terus kalian sudah sidang, kemudian kalian sudah sumpah, kalian akan mendapatkan beberapa dokumen sakti yang harus kalian jaga seumur hidup. Detailnya seperti apa? Nonton videonya sampai selesai ya. Kenapa sih aku bikin video tentang dokumen-dokumen ini, surat-surat sakti ini? Karena jadi kalau kalian nih teman-teman yang follow Instagramnya aku pasti tahu kalau aku lagi proses untuk ngurus perpanjangan Serkom dan juga STRA, surat kompetensi dan juga sertifikat kompetensi dan juga STRA-nya aku. Karena setelah bulan September kemarin itu Serkom dan STRA aku sudah expire, sudah mati, dan aku berkewajiban untuk memperbarui si Serkom dan STRA ini. Saat aku update proses, aku sedang proses mengajukan ini ke IAI, ternyata banyak teman-teman yang nggak ngerti dan nggak paham, Kak, Serkom itu apa, Kak, STRA itu apa gitu. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin dan nunjukin ke kalian seperti apa sih dokumen Serkom itu dan seperti apa sih dokumen SRA dan dokumen-dokumen penting lainnya yang kalian itu harus tahu dan kalian benar-benar harus jaga dokumen ini seumur hidup kalian, karena ini tuh semacam kunci dari profesi apoteker ya. Yang pertama itu ketika kalian nanti sudah selesai kuliah, terus nanti kan kalian akan sidang tuh di profesi apoteker. Nah, setelah sidang kalian akan menjalani sumpah apoteker. Nah, sumpah apoteker ini tuh juga ada suratnya, juga ada hitam di atas putihnya. Jadi nggak cuma yang pelafalan seperti itu saja, tapi ada suratnya. Nah, ini aku mau nunjukin ke kalian. Ini yang dulu tahun 2015 pada saat aku sumpah profesi apoteker. Kelihatan begini, dan ini ada isi sumpahnya, ada dari nomor 1 sampai nomor 6, dan nanti kalian akan tanda tangan di bagian bawahnya beserta ada tanda tangan dari ketua ataupun anggota Komite Farmasi Nasional di bawah ini. Kelihatan nggak? Gitu. Nah, isi si pernyataan sumpah atau janji apoteker ini kurang lebih yang menyatakan ada 6 poin, yaitu lafal sumpahnya sendiri. Aku nggak akan bacain karena ini cukup panjang, tapi intinya yang penting dari surat sumpah ini adalah jangan pernah sampai hilang, karena ini cuma satu lembar tok begini, dan kalian akan butuh banget surat sumpah ini pada saat kalian aktivasi akun pribadi kalian nih, akun apa sih yang krusial dari si surat sumpah ini? Surat sumpah ini tuh bener-bener cuma selembar doang kayak gini, dan resiko untuk hilangnya besar sekali, terselip di mana saja. Kalian benar-benar harus simpan, dan ada fotokopinya yang dilegalisir dari si surat sumpah ini. Nah, surat sumpah ini sendiri fungsinya buat apa? Jadi ketika nanti kalian mau aktivasi akun di Siap, sistem informasinya apoteker yang sekarang ada nih online, itu kalian harus submit si surat pernyataan sumpah ini. Nah, kalau misalnya ini nggak ada, teman-teman, kalian tidak bisa untuk mengaktifasi si akun Siap tersebut. Nah, kalau kalian nggak bisa aktivasi akun Siap, kalian itu nggak bisa ngurus nanti untuk perpanjangan Serkom, perpanjangan STRA, submit seluruh SKP-nya kalian. Terus kalau misalnya kalian pindah kota dari kota A ke kota B, terus mau pindah juga ke pengurusan IAI-nya, mengajukan mutasi, kalian juga nggak bisa gitu. Jadi penting banget untuk simpan si surat sumpah atau janji apoteker ini. Begitu. Nah, ini yang sering bikin sakit kepala teman-teman yang sekarang harus ada OSC dan juga harus ada OSP. Dulu di zaman aku si ujian Serkom ini itu masih trial, jadi masih, kalau nggak salah sih tahun aku itu tahun kedua trial, jadi angkatanku itu masih
free untuk biaya sertifikasi Serkomnya, dan waktu itu juga berapapun nilainya itu masih diterima gitu, belum dinyatakan tidak lulus. Seperti apa sih surat sertifikasi kompetensi apoteker atau yang sering disebut dengan Serkom? Nah, tada! Seperti ini bentuknya teman-teman. Ada tulisan sertifikat kompetensi apoteker, kemudian ada tulisan miring begini original. Dan ini format 2015. Aku kurang tahu sih kalau 2020 sekarang ada format baru atau enggak. Yang jelas ada, ini wajib ada logo IAI. Bangga banget sih dengan logo IAI terus ini. Oke, cukup banyak distraction pada saat membuat video ini. Nah, di Serkom ini teman-teman, informasi yang kalian bakal dapetin itu yang pertama adalah satu, nomor ijazahnya kalian, kemudian nomor surat si Serkom ini sendiri, plus adalah tanggal expire dari si Serkom ini. Nah, tanggal expire-nya Serkom itu sama dengan tanggal lahirnya kalian. Jadi sistemnya itu per 5 tahun. Jadi misalnya ini kayak Serkomnya aku, ini di tahun 2015, maka matinya adalah expire-nya itu di 2020, jadi 5 tahun kemudiannya gitu. Dan ini Serkom yang menjadi surat saktinya kalian kalau kalian dinyatakan sebagai, sudah dinyatakan sebagai seorang apoteker yang memiliki kompetensi. Yang ternyata pada saat aku tanya ini di IG story, ternyata banyak teman-teman yang belum tahu apa itu STRA. Nah, STRA itu adalah surat tanda registrasi apoteker. Jadi ketika kalian sudah lulus profesi, sudah sumpah, terus kalian juga sudah mendapatkan Serkom, sertifikat kompetensi, artinya kalian itu sudah diakui sebagai seorang profesi apoteker dan harus melakukan registrasi keprofesiannya. Nah, untuk diakui sebagai profesi apoteker yang sudah terdaftar, terregistrasi, kalian mendapatkan surat ini gitu. Ini surat seperti ini sertifikasinya. Itu ada foto aku yang memang belum berkerudung karena aku profesi belum kerudung. Kurang lebih suratnya seperti ini. Nah, di dalam surat STRA ini sebenarnya lebih menyatakan kalian itu sebagai tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian yang terdaftar dengan nomor berapa gitu. Jadi banyak di luar sana teman-teman yang setelah mendapatkan STRA ini nanti sudah boleh atau sudah bisa nanti proses untuk praktek. Misalnya mau mengajukan praktek di klinis, berarti nanti bisa selanjutnya ngurusnya SIPA, surat izin praktek apoteker. Tapi kalau misalnya mau kerjanya nanti di industri farmasi, teman-teman nanti bisa lanjut lagi ngurus SIKA, surat izin kerja, seperti itu. Nah, di STRA ini akan ada nomor registrasinya kalian berdasarkan universitas. Kalau aku seperti ini nih, ini nomor STRA-nya gitu. Nah, kalau STRA ini sama nggak sih seperti Serkom kah? Ada tanggal expired-nya nggak? Tentu saja. Jadi tidak hanya Serkom yang harus kita perbaharui setiap per 5 tahunnya, tetapi STRA ini juga harus kita update setiap per 5 tahun. Dan sama tanggal expirednya STRA itu seperti tanggal lahir. Jadi aku juga si STRA ini sudah expire di di bulan September kemarin. Makanya aku harus ngurus gitu, jadi harus ngurus perpanjangannya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang tidak boleh kalian contoh, tidak baik, karena aku baru mengurus perpanjangan Serkom maupun STRA-nya itu setelah kedua dokumen ini itu expire. Padahal harusnya ngurusnya itu sudah harus dari 6 bulan sebelumnya gitu. Nah, ngurusnya ini kemana? Alhamdulillah banget di 2020 ini aku ngerasa banyak sekali kemudahan. Sistem informasi profesi apoteker itu sudah by online, jadi sudah ada di www.apoteker.ac.id. Kalian bisa langsung aktivasi akun kalian di sana dan mensubmit semua dokumen-dokumen sakti kalian yang tadi. Oke, itu dia tadi penjelasan aku tentang beberapa dokumen, beberapa surat sakti yang kalian wajib punya dan wajib kalian jaga dokumentasinya dengan sangat-sangat baik seumur hidup, karena kalian diakui dan dinyatakan sah sebagai seorang profesi apoteker ketika kalian memiliki dokumen-dokumen yang tadi. Nah, teman-teman yang lagi kuliah di S1 ataupun sekarang yang sedang kuliah profesi apoteker,
wajib tahu tentang dokumen ini, wajib belajar dan memahami tentang dokumen ini. Yang seperti aku lakukan, yang baru mau registrasi ulang ataupun memperpanjangnya setelah lewat masa expired, ini sesuatu yang salah. Jadi pembelajaran buat teman-teman untuk nanti lebih baik lagi dalam mengatur timeline untuk perpanjangan dokumen-dokumen sakti kita sebagai seorang apoteker. Nah, itu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Aku akan upload video ini di Karya Karsa, jadi mohon dukungannya kalian untuk channel yang baru di Karya Karsa ini selain di YouTube. Plus teman-teman tetap jaga jarak, kemudian tetap jaga kesehatannya, ingat selalu 3M, dan tetap happy meskipun kita agak ngerem nih aktivitasnya di luar ruangan. Itu aja, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.